Berikut kita lanjutkan lagi analisis break even point atau analisis BEP ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kalau misalnya perubahan-perubahan ya, kemudian margin safety dan juga grafiknya, metode grafik, metode matematika. Selanjutnya kita akan membahas menentukan BEP lebih dari satu produk ya. Nah, di sini saya contohkan, kita langsung ke contohkan saja. Umumnya kan kalau di perusahaan itu kan biasanya produk yang dijual itu tidak hanya satu, bisa dua atau bahkan lebih ya. Nah, jadi di sini untuk di contohnya sendiri, di sini yaitu apabila perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, maka sales mix-nya ya, yaitu perbandingan nilai penjualan produknya harus tetap. Artinya apa? Yaitu bila sales mix-nya berubah, maka BEP pun akan berubah, break even point-nya juga akan berubah. Misalnya, satu perusahaan menghasilkan dua produk yaitu X dan Y. Dengan data sebagai berikut nih, bisa dilihat biaya variabelnya adalah untuk yang X1 ya. X ini adalah barang satu ya, produk satu. Kemudian Y itu produk kedua ya, yaitu produknya X dan Y. Oke, biaya variabel X ini adalah 15.000, biaya variabel Y ini adalah 25.000 per unit. Kemudian kuantitas unit yang didapatkan itu adalah 20.000 untuk yang X, 8.000 untuk yang Y. Penentuan harganya untuk yang X ini adalah 25, Y-nya 62. Penjualannya berarti kan ini dikali ini ya. Kuantitas dikali dengan harga, hasilnya 500 juta. Ya, kemudian kalau yang Y berarti 8.000 dikali 62.500, hasilnya adalah 500 juta. Nah, kalau sudah berarti kan penjualannya 500 juta, ini juga 500 juta. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan total penjualannya yaitu 500 tambah 500 adalah 1 miliar. Selanjutnya ada namanya biaya variabel total. Biaya variabel total itu adalah P dikali biaya variabel dikali dengan kuantiti. Berarti sini untuk yang X, produk X ya, berarti kan di sini biaya variabelnya 15.000 dikali dengan 20.000 unit. Berarti hasilnya adalah 300 juta. Biaya variabel Y berarti di sini adalah 25.000 dikali 8.000, hasilnya adalah 200 juta ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan lagi untuk biaya variabel total, berarti untuk kedua barang atau kedua produk tersebut adalah 300 ditambah 200. Hasilnya adalah 500 juta. Selanjutnya ada namanya biaya tetap. Biaya tetapnya untuk produk X ini adalah 100 juta, untuk produk Y ini adalah 200 juta. Ya. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan lagi biaya tetap untuk kedua produk tersebut berarti adalah 300 juta. Kemudian di sini ada laba. Terus labanya didapatkannya dari mana? Laba itu kan didapatkan dari penjualan dikurangi dengan jumlah biaya. Jumlah biayanya berarti kan untuk produk X 300 ditambah 100 jadi 400 juta. Berarti labanya yaitu penjualan dikurangi jumlah biaya atau total biaya yang tadi. Berarti 500 juta dikurangi 400 juta hasilnya adalah 100 juta. Seperti itu ya. Oke. Begitu juga dengan ini. Yang di Y ya, berarti 500 juta. Ini kalau misalnya kalian mau ini, tinggal dikurangi biaya tetapnya 200. Kemudian biaya variabelnya 200. Ini adalah 100 juta. Ini ya. Ini kita jumlahkan juga, yaitu didapatkanlah hasilnya yaitu 200 juta untuk laba. Total laba dari dua produk tersebut. Kalau sudah, di sini kita mau cari ya BEP-nya kalau misalnya lebih dari satu produk. Ya. Nah, di sini perlu dilihat sales mix-nya atau bauran penjualannya itu penjualan X ini sama dengan penjualan Y. Dalam artian di sini yaitu 1:1.
Ya, artinya di sini bahwa penjualannya itu harus sama, 1:1. Ini kan sama nih, 500 dengan 500 ya. Sehingga penjualan X itu sama dengan setengah dari total penjualan. Penjualan Y setengah dari total penjualan. Jadi ini sama-sama setengah. Ya, oke. Itu dulu. Selanjutnya kita langsung masuk ke rumus BEP rupiah. Ya, BEP rupiah. Berarti rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1, satunya ini konstan ya, dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Biaya tetapnya kita ambil berarti yang ini ya. Biaya tetapnya adalah total biaya tetap dari produk X dan produk Y adalah 300 juta. Kita masukkan ke sini. Ini. Kemudian dibagi dengan 1, ini 1, dikurangi 500 juta. Ini dari mana? Ini adalah dari biaya variabel. Ya, kita lihat biaya variabelnya berapa. Nih, biaya variabel total dari produk X 300, produk Y 200, sehingga totalnya adalah 500 juta. Ya, nih, berarti 500 juta. Penjualannya berapa? Penjualan yang tadi. Ya, nih, 1 miliar. Ini 1 miliar. Nah, dilihat, kemudian RPBEP-nya, yaitu kita hitung, benar nggak nih? 600 juta. Ya, berarti 500 juta dibagi 1 miliar. Hasilnya adalah 0,5. Berarti 1 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,5. Ya. Berarti 0,5 tinggal kita kalikan saja dengan 300. Kenapa? Maaf ya. Kita bagi 300 kita bagi 0,5. Hasilnya adalah 600 juta. Ini ya. 600 juta. Nah, tadi penjualannya itu kan setengah ya. Penjualan X, penjualan Y-nya juga tadi setengah. 500 tambah 500. Nah, berarti sekarang kita cari ya, penjualan X-nya, BEP-nya yaitu setengah dikali ini 600 BEP-nya ya, BEP rupiah. Break even point rupiahnya, berarti setengah kali 600 hasilnya adalah 300 juta. Penjualan Y-nya setengah dikali 600 juga, di sini 300 juta. Nah, berarti ya penjualan X-nya ini adalah di 300, penjualan Y-nya 300. Ini di rupiahnya. Kalau sudah, selanjutnya kita cari kuantiti Y, BEP-nya berarti kan di sini 300 juta ini kita masukkan 300 juta dibagi dengan 25.000. 25.000 itu apa? 25.000 itu adalah harga. Harga jual. Berarti BEP-nya untuk produk X, ya, kuantiti BEP untuk produk X, ini adalah 300 juta didapatkan dari sini, ya, dibagi dengan 25.000 yaitu produk harganya. Berarti didapatkanlah BEP-nya, kuantiti BEP-nya untuk produk X ini adalah 12.000. Kalau untuk produk Y berarti 300 juta dibagi 62. Nih ya, hitung coba. Dibagi 62.500. Hasilnya adalah 4.800. Jadi BEP-nya adalah 4.800 unit. Nah, untuk yang X ya, ini adalah 12.000 unit. Seperti itu. Ini. Ya. Sekarang coba kita masukkan ke dalam tabelnya. Ya, ini yang tadi harganya ini adalah kuantitas produk pada saat BEP atau pada saat titik impas. Ya, nih berarti kan tadi untuk yang X 12.000 unit, untuk yang Y 4.800 unit. Coba dilihat, ini X-nya 12.000, Y-nya 4.800. Harganya sama ya, tidak berubah. Kemudian penjualannya berarti kan tadi 600 ya, 300 karena perbandingannya kan semula 1:1.
Kemudian di sini untuk biaya variabel totalnya berarti kan berubah ya. Biaya variabel total di sini adalah produk X ini adalah 15.000, produknya 25. Ya, berarti 4.500 dikali 25 hasilnya adalah 120 juta ini ya. Biaya variabelnya produk Y, produk X tadi kan 15.000 per unit. Jadi 15.000 kali 12.000. Hasilnya adalah 180 ini. Sehingga biaya variabelnya adalah 300 juta ya, maaf. Ya, ini juga 180 juta tambah 120 juta adalah 300 juta. Biaya tetapnya, ini kan sama ya, biaya tetap itu sama. Ya, meskipun banyak atau sedikit yang dilakukan, tetap saja di sini biaya tetapnya akan sama. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kenapa dibilang titik impas? Penjualannya 300. Ya. Nih. Penjualannya 300 juta. Dikurangi dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu 180 juta tambah 100 juta, yaitu dapatnya 280 juta yang merupakan total biaya. Ya. Berarti 300 juta dikurangi dengan 280 juta. Ini karena di belakangnya tidak ada angka-angka lagi, ini saya langsungkan saja. Ya, hasilnya adalah laba 20 juta. Nih. Laba 20 juta. Terus kalau misalnya yang Y bagaimana? Yang Y kita lihat. Yang Y di sini penjualannya sama 300 juta. Ya, dikurangi dengan biaya variabel 120, biaya tetap 200. Jadi hasilnya adalah 320 juta untuk total biayanya. Berarti di sini bisa dilihat di sini dia mengalami untung untuk di produk X ini adalah mendapat keuntungan 20 juta, tapi di produk Y dia mengalami kerugian 20 juta. Sehingga apa? Sehingga laba yang didapatkan dari kuantitas ini itu adalah 0. Ini berarti apa? Berarti sudah impas semuanya, ya. Berarti tidak ada untung dan juga rugi. Ya, ini untuk penjelasan dari tabel yang berikutnya. Ini kita masukkan ya. Oke. Selanjutnya, ya, kalau misalnya ada contoh lagi. Misalkan produk naik 50% dan produk X naik 50% dan produk Y tetap berapa BP? Ya, atau yang kedua, kita cari lagi yang kedua, produk X tetap dan produk Y naik 50%. Produk X tetap dan produk Y naik 50%, berapa BP? Ini bisa dilihat, X-nya 50%, Y-nya tetap. Tadi yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Y-nya yang naik. Ya. Oke. Kita lihat, di sini berarti kita masukkan. Nih, kita lihat. Untuk kuantitasnya, berarti kan dia naik 50%. Kita lihat, sebelumnya berapa kuantitasnya? Kuantitas sebelumnya ini adalah 20.000 unit, ya. Berarti ini kan naik 50%. Ya, 20.000 unit kali, berarti kalau naik 50% berarti 1 tambah 0,5, yaitu 1,5, ya. Berarti 50% 0,5 ya. Berarti di sini dikali 1,5, hasilnya adalah 30.000 unit. Ya, atau kalau misalnya kalian mau gampangnya, kalau misalnya 50% kan setengahnya berarti 20.000 dibagi 2, 10.000 berarti 10.000 tambah 20.000, 30.000. Ya, kuantitasnya seperti itu. Untuk biayanya masih sama. Ya, untuk biayanya masih sama karena di sini per unit. Ya, oke. Berarti kita cari untuk penjualannya berarti kan 30.000 dikali 25.000. Ini in case-nya, ya. Case-nya di sini X, Y-nya tetap ya. X-nya yang bertambah. X-nya yang naik. Oke. Berarti 30.000 dikali 25.000 hasilnya adalah 750 juta. Ini tetap ya, seperti yang tadi. Kemudian biaya variabelnya mau tidak mau berubah, ya.
Biaya variabelnya adalah 15.000 dikali 30.000, hasilnya adalah 450.000 ini ya. Biaya tetapnya masih sama. Jadi, kalau sudah dikurangin kita coba 750.000 dikurangi dengan biaya total biaya ya. Total biaya berarti jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. 450 ditambah 100 juta yaitu 550 juta. Sehingga didapatkan laba 200 juta. Ini yang ini sama ya. Ini tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sama dengan yang di sebelumnya. Berarti di sini tinggal dijumlahkan lagi. Ya, penjualannya 1250. Ininya ya. Sini jadi 750 tambah 500 1.250.000 juta. Ini bisa dilihat. Kemudian di sini 450 dibagi ditambah 200 juta 650. Seperti ini. Nah, dilihat kalau tadi ini kan 500, ini 500 sehingga apa? X sama Y-nya 1-1 ya, betul ya. Nah, kalau misalnya di sini ini kan berubah. Ya, jadi 1.250.000 juta. Berarti kita tinggal seperti ini aja. Kalau misalnya kamu mau buat ya 1.500.000 dibagi 1.250.000. Ya, hasilnya adalah 0,4. Berarti ini berapa? 0,6. Kalau misalnya disederhanakan dalam bentuk pecahan, berarti ini adalah 2/5. Ya, karena 0,4 itu adalah 2/5. Untuk yang X-nya berarti 3/5. Seperti itu, ya. Berarti ini untuk perbandingannya, yang 1, 2, 3 perbandingan produk X dan produk Y, yaitu 3/5 dan 2/5. Seperti itu, ya. Nih, 0,4. Kalau kamu cari 0,4 itu kan 0,4 dari 100, ya. Berarti 40 bagi 100%. Ya, kalau misalnya di ini kan berarti yang satu 0,60% dibagi 100. Berarti kalau misalnya itu tinggal disamakan aja. Disederhanakan. Ya, disederhanakan dapat 2/5 sama 3/5. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita cari sama seperti tadi kita cari ya BEP rupiahnya. Untuk BEP rupiahnya, sini untuk rumusnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Hanya saja di sini kan untuk angkanya berubah ya. Untuk angkanya di sini berubah, maka di sini perlu kita cari lagi ya. Di sini biaya tetapnya masih sama 300 juta ya. Dibagi dengan biaya variabel, biaya variabelnya sudah berubah menjadi 650, kita masukkan di sini ya. Dibagi 1.250 penjualannya. Ya, ini kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang berubah tersebut. Kemudian kita tinggal hitung, berarti 650 juta dibagi 1.250 juta, hasilnya adalah 0,52. Berarti 1 dikurangi 0,52 sama dengan 0,48. Seperti itu ya, 0,48. Berarti 300, biaya totalnya kan 300 juta dibagi 0,48, hasilnya adalah 625 juta. Ini adalah BEP rupiahnya, ya, 625 juta. Oke. Selanjutnya, kita sudah dapat break even point dalam rupiahnya yaitu di 625 juta. Selanjutnya kita tinggal masukkan, tadi bisa dilihat ya, seperti yang tadi nih ya. Ini 500 dibagi 1.250 juta, berarti hasilnya tadi 0,4 ya. Berarti kan sisanya ini penjualannya karena hanya ada 2, berarti di sini
Kalau di ini adalah 0,4, berarti ini adalah 1 dikurangi 0,4. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2 produk, ya. Atau kalau misalnya kalian mau ngitung boleh, langsung dihitung. 750 juta dibagi 1.250.000.000, hasilnya adalah 0,6. Seperti itu. Ini karena ada 2, ya karena di sini kamu sudah dapat 0,6, berarti yang satu 0,4. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 1, ya. Seperti itu. Yang satu 0,6, yang satu 0,4. 0,6 dan 0,4 disederhanakan menjadi 3/5 untuk 0,6, 2/4, 0,4 berarti 2/5. Seperti itu. Atau kalau kalian mau bisa di seperti ini 0,6. Ya nanti ketika di sini. Ya, berarti di sini untuk penjualan X itu ini ya, 750 juta. Berarti 3/5 dikali dengan 625 juta, sama seperti tadi ya. Hasilnya adalah, kita cari ya, berarti sebenarnya sama saja. 3 dikali 625 juta, ya, dibagi 5. Hasilnya adalah 375 juta. Berarti di sini 375 juta. Ya. Kita cari lagi penjualan Y-nya. Berarti kan 2/5 atau 0,4. Boleh kalian masukkan di sini 0,4 dikali, ya, berarti di sini 2 dikali 625, ya, dibagi 5. Ini kalau misalnya kalian menghitung 2/5 dikali 625, hasilnya adalah 250 juta. Juta ya, kita masukkan. Terus Bu, kalau misalnya tadi itu kan saya pakai 0,4, bagaimana? Berarti tinggal 625 juta dikali 0,4, hasilnya adalah 250 juta. Sama saja. Ya, seperti itu. Jadi kalian mau pakai 0,4 atau mau pakai 2/5 boleh. Ya, mau pakai 3/5 juga boleh. Atau mau pakai 0,6 juga boleh. Sama saja hasilnya ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa dilihat, berarti untuk ya 375 ini adalah sama dengan, ya, ini RPB produk X ya. RP X BEP ini namanya. Berarti kalau yang 250 juta namanya berapa? Apa? Namanya RP YBEP. Berarti apa? Berarti ini 375 juta ini adalah BEP produk X dalam rupiah. Sedangkan untuk yang 250 juta ini adalah BEP produk Y dalam rupiah. Seperti itu. Kalau sudah, berarti kita tinggal cari kuantitinya. Kita sudah dapat RPB-nya. Ya, RPBP-nya, ya. Kita belum dapat kuantitinya. Nah, untuk kuantitinya sendiri di sini kita tinggal membagi ini RPBP-nya, ini masukkan di tiap-tiap produknya ya. Yang pertama yang akan kita cari itu adalah quantity X ya, BEP ya. Jadi break even point pada quantity produk X ya. Berarti di sini untuk RPX BEP-nya itu adalah 375. Ini ya. Maka untuk ini kita masukkan ke sini. Angkanya tersebut 375 juta tersebut kita masukkan ke sini, kemudian dibagi ya, bagi pakai ini saja ya.
dibagi dengan kuantiti. Kuantitinya untuk produk. Dibagi dengan harga. Harganya berarti kita lihat untuk produk X harganya adalah 25 nih ya, 25.000. Berarti tinggal kita bagi 25.000. Hasilnya adalah 375 juta dibagi 25.000. Atau kalau misalnya kebanyakan nih Bu, banyak banget Bu, ini aja dihapus nih, 3 angka di belakang. Berarti 375.000 bagi 25. Seperti itu ya. Ini hasilnya 15.000. 15.000 unit. Oke. Atau kalau misalnya mau cari yang tadi bisa nih, ya ini berarti 375.000. Kenapa? Karena di sini kan di belakangnya sama nih, ya. Pembagi ya, dan yang dibagi ini. Nolnya ada 3, berarti tinggal 375 dibagi 25. Itu aja, bisa. Ya. Hasilnya sama, 15.000 unit. Oke. Itu untuk kuantiti XBP. Selanjutnya kita akan cari kuantiti YBEP-nya. Nih ya, kuantiti YBEP BEP produk Y dalam rupiah adalah ini 250 juta dibagi dengan harga jual. Harga jual produk Y ini adalah 62.500 ya, berarti dibagi 62.500. Ya, ini kalau misalnya kalian mau dipotong bawahnya bisa juga. Berarti kan di sini jadi 2.500.000 dibagi 625 ya nih. Ini kan nolnya 2 dikurangin. Ini nolnya 2 kita kurangin, berarti 200. Nih ya, ini saya hapus. Seperti ini. Kalau misalnya dihapus berarti nih, kayak gini. Nih, berarti kan ini nolnya dipindahin ke sini, jadinya 2.500.000 dibagi 625. Ya, dibagi 625 hasilnya adalah 4.000 unit ya. Seperti itu ya. Ini caranya kalau misalnya kalian mau menghitung tanpa nolnya terlalu banyak ya, jadi 4.000 unit. Oke. Ini dapat 4.000 unit. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam tabelnya. Kita untuk lihat nih, benar nggak? Ini titik impasnya itu adalah 0. Ya, jadi di labanya ini nanti 0. Tidak ada rugi, tidak ada laba ya. Kita masukkan kuantitasnya, berarti di sini kan jadi 15.000 ya. Nih, jadi 15.000. Kita masukkan kuantitasnya 15.000. Ya, kemudian produk Y-nya berarti kan 4.000. Ya, 15.000, kuantiti X, kuantiti Y-nya 4.000. Oke, selanjutnya kita masukkan harganya. Harganya di sini untuk yang X 25.000, untuk yang Y 62.500. Kita masukkan lagi. 62.500. Oke. Nah, ini kan kita tidak jumlahkan. Kenapa? Karena untuk produknya itu kan tidak kita jumlahkan ya. Jadi dibiarkan saja untuk yang jumlah. Selanjutnya kita cari berarti penjualannya 15.000 dikali 25.000. 375, tinggal tambahkan 06 di belakang. Ya, berarti 375. Oke. Y-nya berarti 4.000 dikali 625. 625 hasilnya adalah
hasilnya adalah ini ya, 2.500, nolnya ditambahkan 5 di belakang ya, sehingga didapatkanlah hasil 250 juta. Kalau kita jumlahkan 375 tambah 250 hasilnya adalah 625 juta. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan total biaya variabel. Tadi ada biaya variabel X, ya, produk X itu sama dengan 15.000. Ya, kemudian biaya variabel Y sama dengan 25.000. Nih, ya. Berarti untuk total biaya variabelnya berubah juga jadi 15.000 dikali 15.000 ya. 15.000 dikali 15.000 hasilnya adalah 225 juta. Ini kali ini ya, 15 kali 15 hasilnya adalah 225, tinggal tambahkan nolnya 6. Ini dari sini 3, dari sini 3 ya. 225 juta. Oke, selanjutnya berarti 4.000 kali 25. Ini kalau misalnya takut salah, buat seperti ini kali 25.000, ini juga tidak masalah ya. Oke, hasilnya adalah 100 juta. Kita tinggal masukkan di sini 100 juta. Kita tambahkan lagi 225 tambah 100 juta. Jadi hasilnya adalah 325 juta. Oke. Biaya tetapnya sama. Biaya tetapnya sebelumnya adalah 100 juta untuk X, 200 juta untuk Y. Kita masukkan di sini. 100 juta untuk X, 200 juta untuk Y. Hasilnya adalah 100 tambah 200, 300 juta. Oke. Selanjutnya kita masukkan total biayanya, berarti ini tambah ini. Ya, 225 tambah 100 juta. Berarti hasilnya adalah 325 juta. Ini tidak perlu pakai kalkulator ya, bisa ya. 100 juta tambah 200 juta, 300 juta. Sehingga total biayanya 300 juta tambah 325 adalah 625 juta. Oke. Labanya kita lihat, berarti 375 ini dikurangi dengan ini. 375 dikurangi 325, didapatkan hasilnya adalah untung 50 juta. Nah, terus kalau misalnya ini bagaimana? Ini kan 250 dikurangi 300. Ya, penjualannya cuma 250. Total biayanya lebih besar yaitu 300, sehingga didapatkanlah di sini adalah rugi 50 juta. Sehingga kalau misalnya laba produk X ditambah kerugian produk Y, ini hasilnya adalah 0. Sehingga masuk ke titik infus. Seperti itu. Yang kedua, kita lihat lagi. Untuk yang kedua, ini kalau tadi kan produk X-nya yang naik, sekarang produk Y-nya yang naik. Ya, berarti produk X-nya balik ke 20.000. Ya, tadi kan produk X-nya naik jadi 30. Sekarang kalau misalnya kita cari produk Y-nya yang naik. Produk Y awalnya itu 8.000. Naik 50%. Ya, kita masukkan berarti 1 tambah 50%. Ya, berarti 8.000 dari 8.000 unit dikali 1,5. Ya, 1 ini adalah 8.000. Kemudian 5% ini adalah 5,5-nya ini adalah persen, yaitu 50%. Hasilnya adalah 12.000. Ini ya. Berarti kan berubah lagi nih sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi, penjualannya berarti untuk yang ini sama dengan yang awal, yang pertama, ya, contoh yang pertama.
Kemudian di sini untuk yang Y berarti berubah, yaitu 12.000 unit dikali 662.500, hasilnya adalah 750 juta. Ini ya masuk sini. Biaya variabelnya 25.000. Nih ya, biaya variabel Y-nya dikali 12.000. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini sudah tinggal masukkan saja dari yang di atas, karena kan kalian di atas sudah ada contohnya ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk yang Y berarti di sini 300 juta untuk biaya variabel totalnya, sehingga kalau dijumlahkan dengan X adalah 600. Kalau yang tadi penjualannya 500 ditambah 750, 1.250. Biaya tetap ini sama ya, 300 juta. Labanya kita lihat. Berarti untuk yang Y di sini labanya 750 ya juta dikurangi dengan ini kurangi ini tambah ini 200 tambah 300 juta, hasilnya ada 500 juta. Kurangi 500 juta. Ini mau boleh seperti ini atau langsung saja 750 dikurangi 500 berarti kan sudah jelas 250 juta ya. Seperti itu. Sehingga kalau dijumlahkan laba X dan Y ini adalah 350 juta. Ini sama seperti tadi caranya ya. Ini 300 biaya tetapnya ini ya 300. Kemudian 1 dikurangi 600 ini biaya variabelnya. Biaya variabel totalnya dibagi dengan ini 1.250.000 hasilnya adalah ini. Ya. Jadi kalau misalnya memang ini oke, kita hitung ya. Berarti 600 nih ya, ini 600 dibagi 1.250.000. Hasilnya adalah 0,48 ya. 0,48 dikurangi 1 dikurangi 0,48 hasilnya adalah 0,52 ya. Jangan seperti ini nanti kalian bingung. 1 dikurangi 0,48 hasilnya adalah 0,52 ya. Jadi kita cari sekarang 300 juta ya dibagi 0,52 hasilnya adalah ini ya. 576.923 076.9 ini 077 ya. Atau kalau misalnya mau diribuankan ya, diribuankan 576.923.000. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan lagi seperti yang tadi caranya, yaitu kita cari rupiah produk BEP produk X dalam rupiah, BEP produk Y dalam rupiah, kemudian setelah itu dicari lagi, dimasukkan ke dalam tabel ya untuk mencari labanya, benarkah titik impasnya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat rangkuman. Nah, kalau tadi kita sudah ada 3 contoh ya. Yang pertama yaitu sebelum ada perubahan, yaitu marketing mix-nya ya, atau sales mix-nya, maaf ya. Penjualan campurannya yaitu adalah 1:1. Kenapa? Karena untuk yang di awal ini kan 500 dengan 500 ya, sehingga 1:1. Oke, kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini 750 dengan 500 ini, atau bisa juga 1,5 dibanding 1 ya, 1,5 banding 1 sales mix-nya. Kemudian produk Y yang naik berarti ini 0,67 banding 1 atau sama juga dengan 1 banding 1,5 ya. Atau di sini 2:3 ya kalau misalnya memang ini ya. Kalau kalian bingung, sini 2:3 juga. Kalau ini berarti 3:2. Ini 2:3 ya. Oke. Laba bersihnya tadi kita lihat, laba bersihnya pada sebelum ada kenaikan ya, ini hanya 200. Nih, laba bersihnya 200 sebelum ada kenaikan. Kemudian
apabila X-nya yang naik, itu labanya menjadi 300 juta ya, kalau misalnya X-nya yang naik. Nah, kalau misalnya Y-nya yang naik, labanya menjadi 350 juta ya ini. Maka persen kenaikan laba 200 juta ini adalah 0. 300 juta berarti ini ya, kali ini kali 100%. Ya, ini berarti berapa? Ini 300 juta dikurangi 200 juta, hasilnya adalah 100 juta. 100 juta dibagi 200 juta. Seperti itu ya menghitungnya. Jadi ngitungnya seperti ini, kenaikan laba. Berarti 300 juta dikurangi dengan 200 juta, hasilnya adalah 100 juta. Ya, 100 juta dibagi 200 juta yang laba bersih di awal. Hasilnya adalah 0,5 atau kalau dipersenkan dikali 100 hasilnya adalah 50%. Seperti ini. Ya, tinggal tambahan persen di belakang. Selanjutnya berarti 350 kalau misalnya yang produk Y naik 50%, 350 dikurangi 200 hasilnya adalah 150 juta dibagi 200 dikali 100% hasilnya adalah 75%. Seperti itu. Nah, jadi untuk BEP-nya sendiri berarti berubah ya, dari yang sebelum ada perubahan 600, kalau yang naik produk X di sini menjadi BEP-nya 625 juta, produk Y berarti 576.923 juta. Seperti ini. Jadi intinya lebih bagus ya kalau di manajemen keuangan berarti peningkatan produk Y itu lebih menguntungkan daripada peningkatan produk Y, produk X. Kenapa? Bisa dilihat di sini untungnya lebih besar. Ya, seperti itu. Oke. Ini adalah kesimpulan atau rangkuman dari yang tadi kita sudah coba mengisi. Selanjutnya kita akan masuk ke yang baru, yaitu menentukan harga jual dan kuantitas penjualan. Sini, laba atau rugi merupakan selisih dari total penerimaan dengan total biaya yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Jika total penerimaan atau TR kemudian total biayanya tadi TC ya, yang sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Total cost, ini TR, total revenue. Laba itu sama dengan P. Ya. Maka, berarti kan di sini tinggal dikurangin ya. Total penerimaan dikurangi total biaya sama dengan laba. Berarti TR minus TC sama dengan P. Nah, P dikali Q, ini didapatkan penjualan. Ya. Price, harga dikali dengan kuantitas, hasilnya adalah TR. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di belakang. Di materi sebelumnya. Dikurangi dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Ya, ini masuknya ke total cost. Rumusnya sama dengan P. Sama dengan laba. Jadi sama juga sebenarnya ini kurang ini. Cuma ini kalau disederhanakan seperti ini ya. P dikali Q dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel tetap sama dengan P. P dikali Q ya dikurangi biaya variabel tetap sama dengan biaya tetap ditambah P. P dikali Q dikurangi V variabel dikali Q. Ini variabel cost ya. Variabel cost dikali Q sama dengan biaya tetap ditambah P. Nah, P dikurangi V price, harga dikurangi variabel cost, ya, ini yang per unit ya, dikali Q sama dengan biaya tetap ditambah P. Jadi, kita akan mencari kuantitas P, ya. Oke. Untuk menentukan kuantitas yang harus dijual bila menginginkan laba tertentu sebesar P di sini adalah digunakan rumus yaitu biaya tetap ditambah P dibagi P dikurangi variabel cost. Ini bukan total variabel cost ya, atau total biaya variabel total ya, tapi di sini hanya biaya variabel saja per unit ya. Oke. Contohnya, kita masuk ke contoh.
Contohnya, suatu pabrik kertas memproduksi 1 juta rim 80 gram. Ini masih dengan yang tadi ya. Biaya variabelnya yaitu 30.000 per rim, harga jualnya 50.000 per rim. Tentukan kuantitas yang harus dijual bila perusahaan ingin mendapat laba sebesar 500 juta. Berarti tinggal kita masukkan biaya tetapnya, berarti kan ini kan biaya tetap 1 miliar, kita masukkan. Ditambah dengan laba. Labanya ini kan, laba yang ingin didapatkan adalah 500 juta. Oke, sehingga ini jadi 1,5 miliar ya. Kemudian price harganya 50.000 dikurangi dengan 30.000 untuk biaya variabel. Ya, ini tinggal kita hitung saja, berarti 1,5 miliar dibagi 30 dikurangi 50 dikurangi 30, 20.000. Hasilnya adalah 75.000 unit. Ya, atau 75.000 rim karena di sini adalah rim. Ya, seperti itu. Ini adalah untuk mencari kuantitas yang harus dijual. Oke. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang lain, ya. Ini. Suatu toko kertas dalam 1 tahun menjual 250.000 rim A4 80 gram dengan biaya tetap 1 miliar, biaya variabelnya 30.000 per rim. Tentukan harga jual bila perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 500 juta. Kalau tadi kan kita nyarinya itu nyari kuantitasnya. Ini sekarang kuantitasnya udah ada. Ya, kuantitas dalam 1 tahun. Yang perlu kita cari apa? Kita cari harga jualnya sekarang, mencari price-nya. Berarti di sini kan rumusnya biaya tetap ditambah dengan P, laba yang diinginkan, dibagi P dikurangi V. Biaya tetapnya sudah ada, yaitu 1 miliar. Jumlah laba yang diinginkan adalah 500 juta, kemudian P-nya kita belum tahu, kemudian untuk kuantitasnya yaitu 250.000 ya, kemudian variabel cost-nya adalah 30.000. Nah, kalau misalnya rumusnya sebelum menjadi ini itu adalah P dikurangi variabel cost atau V di sini ya, dikali Q, ini, sama dengan biaya total ditambah laba yang diinginkan. Berarti kita lihat di sini, P-nya itu berapa? Kuantitinya berapa? Kuantitinya kan di sini 250.000. Berarti kita masukkan di sini 250.000. Ya, berarti dikali berapa? 250.000 dikali P. P-nya kita belum ketemu, berarti P ya dikurangi 30.000. 30.000 apa nih? Ya, biaya variabelnya. Biaya variabelnya 30.000. Berarti dikurangi 30.000. Ya. Kemudian apa? Sama dengan, kita cari di sebelah kanannya. Biaya tetapnya 1 miliar ya. Ditambah dengan laba yang diinginkan. Nih ya, laba yang diinginkan yaitu 500 juta. Hasilnya kita lihat berarti 250P. Ya, 250 dikali P jadi 250.000 P. 250.000 ya, dikali P maksudnya. Jadi 250.000 P dikurangi ya, dikurangi 250.000 dikali 30.000. Kita cari. Ya, 250.000 dikali 30.000. Hasilnya adalah 7,5 miliar. Ya, kita kurangi 7,5 miliar. Kita masukkan di sini. Sama dengan, ya, ini kan harus sama nih. Total revenue sama, di sini harus sama P dikurangi VC dikali Q sama dengan biaya tetap ditambah P ya, atau di sini biaya variabel ya, variabel cost atau
biaya variabel atau BV ya. Ini boleh sama aja ya. Ini kalau misalnya ini ribet, ganti aja jadi biaya variabel. Oke, karena kita pakai biaya variabel sebelumnya ya. Atau kalau misalnya di sini namanya fee. Ya. Oke, sama dengan berarti 1 miliar ditambah 500 juta yaitu 1,5 miliar. Atau 1 miliar 500 juta. Oke. Selanjutnya, berarti kita tinggal pindahkan 250.000 P sama dengan 1,5 miliar. Ini posisinya minus 7,5 miliar. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti di sini minus dikali dengan minus, hasilnya jadi tambah. Ya, seperti itu, dipindahkan ke kanan, ini karena minus, dipindahkan ke kanan jadinya plus. Ya, seperti itu. Berarti di sini plus 7,5 miliar. Oke, hasilnya berarti 250.000 P sama dengan 1,5 miliar tambah 7,5 miliar. 15 tambah 75, hasilnya adalah 90. Berarti 9 miliar. Nih ya. Oke. Berarti sekarang kita cari P-nya. P sama dengan ini, biar ini saya pindahkan ya biar rata. Biar kalian juga enak melihatnya. Oke. Berarti P sama dengan 9 miliar dibagi 250-nya kita pindahkan ke sini. 250.000. Ya. Hasilnya adalah, ini boleh seperti ini atau boleh pakai titik 2 ya, membagi. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana ya. Oke, berarti kita masukkan ya, ini kita masukkan aja, ini berarti kita nolnya kita kurangin 3 biar lebih gampang, jadi 9 juta dibagi 250. Karena nolnya yang 3 kita hapus ya. Hasilnya adalah 36.000. Jadi price-nya ini adalah 36.000. Ini kalau misalnya kalian mencari price ya, seperti itu. Nih, kalau misalnya kalian mau di fullin semuanya boleh ya, berarti 9 miliar dibagi 250.000. Hasilnya adalah 36.000, sama ya. Jadi, dengan demikian untuk harganya dari soal ini ya adalah 36.000. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk pembahasan BEP sudah selesai.